Perkenalkan, nama saya Siselia dari kelas Hukum Maritim E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan Marine Protected Area atau MPA di Bangka Belitung, termasuk analisis kondisi ekosistem, manfaat, tantangan, strategi implementasi, serta studi kasus yang relevan. Pertama itu kondisi ekosistem laut di Bangka Belitung. A. Keanekaragaman hayati. Bangka Belitung terletak di perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah ini memiliki berbagai jenis ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Terumbu karang di sekitar pulau-pulau ini merupakan habitat bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya. Keberadaan ekosistem tidak hanya penting untuk konservasi, tetapi juga untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. B. Ancaman terhadap ekosistem. Meskipun memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, ekosistem laut di Bangka Belitung menghadapi berbagai ancaman serius, seperti IUU fishing, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak teratur, dan tidak dilaporkan mengancam stok ikan dan menghancurkan habitat laut. Kemudian pencemaran. Limbah dari aktivitas industri dan rumah tangga seringkali mencemari perairan, mengganggu kehidupan laut. Kerusakan habitat, aktivitas penambangan pasir dan reklamasi pantai dapat merusak terumbu karang dan habitat penting lainnya. Pembentukan MPA dapat menjadi solusi untuk melindungi area-area kritis ini dari eksploitasi berlebihan dan kerusakan. 2. Manfaat pembentukan MPA. A. Konservasi sumber daya laut. MPA berfungsi sebagai kawasan konservasi yang melindungi spesies laut dan habitatnya. Dengan adanya MPA, populasi ikan dapat pulih dan keanekaragaman hayati dapat terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa MPA yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan biomasa ikan hingga 600% dalam beberapa tahun saja. B. Pemberdayaan masyarakat pesisir. Pembentukan MPA juga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Melalui program pemberdayaan, masyarakat dapat dilatih untuk mengelola MPA secara berkelanjutan. Misalnya, nelayan lokal dapat dilibatkan dalam pemantauan dan penegakan hukum di area MPA, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam mereka. Kemudian pengembangan wisata bahari. MPA dapat menarik wisatawan yang tertarik pada kegiatan seperti snorkeling, diving, dan pengamatan satwa laut. Ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi laut. Contoh sukses dari pengembangan ekowisata di MPA bisa dilihat dari beberapa daerah seperti Raja Ampat di Papua. D. Peningkatan ketahanan pangan. Dengan melindungi stok ikan dan meningkatkan produktivitas perikanan jangka panjang, MPA dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, komunikasi pesisir dengan adanya populasi ikan yang sangat sehat. Nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak secara berkelanjutan. 3. Tantangan dalam pembentukan MPA. A. Keterlibatan stakeholder. Salah satu tantangan utama dalam pembentukan MPA adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, nelayan lokal, organisasi non-pemerintahan atau LSM, dan juga akademisi. Konsensus harus dibangun untuk memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dalam
dan mendapatkan manfaat dari MPA. B. Penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum yang efektif terhadap praktik AUU phishing dan pelanggaran lainnya, tujuan konservasi dari MPA bisa terancam oleh aktivitas ilegal yang terus berlangsung. Kurangnya sumber daya untuk memantau dan menegakkan aturan di wilayah pesisir seringkali menjadi kendala. C. Perubahan iklim. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi keberhasilan MPA. Suhu air yang meningkat dan asidifikasi laut dapat mempengaruhi kesehatan terumbu karang dan spesies ikan tertentu. Oleh karena itu, strategi adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dipertimbangkan dalam perencanaan MPA. 4. Strategi untuk pembentukan MPA. A. Sosialisasi dan edukasi. Melakukan sosialisasi mengenai manfaat MPA kepada masyarakat lokal adalah langkah awal yang paling penting agar mereka memahami pentingnya konservasi sumber daya laut dan mendukung inisiatif tersebut. Program edukasi tentang ekosistem laut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari praktik penangkapan ikan ilegal. B. Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga internasional. Kerjasama dengan pemerintah daerah serta lembaga internasional seperti FAO atau Food and Agriculture Organization atau WWF atau World Wildlife Fund dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pembentukan MPA serta memberikan dukungan teknis dan finansial. C. Monitoring dan evaluasi. Penerapan sistem monitoring yang baik untuk mengevaluasi efektivitas MPA sangat penting. Ini termasuk pemantauan kesehatan ekosistem serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal. Penggunaan teknologi seperti drone atau sistem pemantauan berbasis satelit dapat membantu dalam memantau aktivitas ilegal di dalam atau sekitar area MPA. D. Pengembangan rencana manajemen. Rencana manajemen yang jelas harus disusun sebelum pembentukan MPA dilakukan. Rencana ini harus mencakup tujuan konservasi, zonasi penggunaan ruang laut, misalnya area larangan tangkap versus area perikanan berkelanjutan, serta strategi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.